Ya, terima kasih pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda kembali dalam acara Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini itu sangat istimewa sekali karena saya ini bertemu dengan tokoh-tokoh yang merupakan Senopati, Panembahan Senopati sama sinten Mangkurat. Nah, ini luar biasa sekali karena kesempatan ini barangkali akan jarang kita temui di acara Pranata Budaya. Nah, Pranata Budaya kali ini saya ingin membedah itu sekaligus bertanya-tanya tentang bagaimana sih pola susur silsilah, kok bisa sampai ketemu silsilah semacam itu. Nah, yang pertama ini saya akan berbincang-bincang dengan di samping kiri saya Raden Nganten Woro Mardiana Linda Setyowati AMD Par. Wah, berarti dulu pernah di pariwisata? Iya. Oh, beliau orangnya. Iya. Kemudian di samping saya ini ada Kanjeng Raden Tumenggung Yanarto Wijoyo Nur Sakti. Nah, beliau ini dari Trah Mangkurat 4 Jawa, cucu dari Panembahan Senopati. Ya, luar biasa sekali. Nah, yang penting bagaimana sih pada zaman sekarang, dikatakan pada zaman milenial, tetapi beliau-beliau masih ngugemi atau masih menelusur leluhur-leluhur pada zaman dulu. Nah, ini tentunya saya akan bertanya pada Raden Nganten Woro, Bu, bagaimana sebenarnya penjenengan kok bisa tahu tiba-tiba penjenengan merupakan Trah Dari Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrowati. Nah, ini sudah ada sebuah semacam apa ini, KTA? Ini seperti KTA yang dikeluarkan dari keraton. Jadi kita untuk menelusuri jejak leluhur kita, nggak mungkin leluhur kita mencari kita. Oh ya, berarti kita harus mencari, gitu loh. Nggak mungkin kita akan leluhur akan mencari mana cucu-cucu, nggak mungkin. Apalagi jadi, sudah lampau sudah 500 tahun yang lalu. Otomatis kan kita yang harus mencari, dan itu suatu pekerjaan yang tidak hanya sehari 2 hari, tapi itu lama, bisa sampai puluhan tahun untuk mencari beliau. Salah satu cara untuk mencari itu dengan cara bagaimana? Pertama, kita harus perso asmanipun mbah. Ya toh? Pertama mbah dulu ya. Dari ibu kita dulu, dari terah mana dulu. Misalnya saya punya bapak ibu toh, punya bapak ibu. Setelah itu dari yang terah itu dari mana? Yang dari keturunan itu yang dari mana? Dari bapak apa dari ibu? Kalau memang dari ibu, kita ke ibu, jalur ibu. Dari ibunya ibu, dari mbahnya ibu, dari atasnya lagi wareng, dari gantung siwur, terus sampai ke Tratu Mereh, ke menyo-menyo juga. Jadi ada 18 grade. 18 tingkatan itu ya. 18 dari cucu, cicit, ya kan, canggah kan gitu. Tapi kok bisa tahu itu dari nama atau dari data apa kira-kira? Kalau kita yang sudah memang tertulis di dalam silsilah keraton, itu mudah untuk mencari. Tapi kalau misalnya ada sederek kita yang Kepaten Obor, Kepaten Obor, minimal itu warengnya, wareng. Jadi wareng dari mbah, buyut, terus wareng. Nah, wareng itu otomatis kita itu kan terpaut jauh sama wareng, gitu. Nah, dari situ nama itu kita cari, dan alhamdulillah leluhur kita dulu itu minimal di dalam pemerintahan Belanda saat itu
itu sebagai lurah, adipati, terus bupati. Jadi kita jabatan-jabatan itu gampang ya. ya. Dan nama itu kebanyakan rata-rata sama. Ada yang Sosro Diningrat sama, Sosro Kusumo, terus Sosro Hadriningrat. Itu sama memang namanya, karena nama itu ada yang nama jabatan, nama timur, terus nama yang memang pemberian dari pemerintah Belanda waktu itu. Kalau nama timur apa? Nama timur waktu lahir. Oh, waktu ya, lahir. jadi kayak Pangeran Diponegoro itu ada nama timurnya siapa? Kayak yang saya ini ya, Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati, nama timurnya Mas Jolang. Gitu. Jadi nggak mungkin ketukar. Mungkin banyak di luar sana yang asmane sama, Hanyokrawati misalnya. Nama timurnya siapa dulu? Gitu. Jadi penelusurannya ya agak ribet juga ya, memerlukan proses yang panjang barangkali. Kalau panjenengan Pulau Mireng panjenengan nggih abdi dalem nggih. Abdi dalem di Solo maupun di Jogja. Solo maupun di Jogja abdi dalem. Itu abdi dalem kira-kira sudah berapa lama? Saya masuk itu kan 2014. 2014 itu masuk ke Jogja. Dan sama Solo juga. Sama. Akhirnya ketika menjadi abdi dalem otomatis silsilah itu menjadi ketemu atau silsilah itu sudah ketemu atau silsilah itu dari yang Mbak Buyut itu sudah punya silsilah dari keraton. Sudah tercatat. Sudah tercatat. Cuma melanjutkan. Ya. Berarti pengabdian sebagai abdi dalem itu juga merupakan satu kelanjutan. Bukan, itu dari hati nurani saya sendiri. Ya. Itu ya. Jadi bukan karena Mbah atau Syak Buyut itu abdi dalem maka otomatis bukan. Ya, Mbah abdi dalem tapi udah meninggal. Saya sudah lama ingin ngabdi juga. Jadi dari hati nurani. Bukti. Kalau masalah silsilah, kalau masalah silsilah niku panjenengan nggih ngertose saking pundi? Nah, silsilah menika sampun saking Mbah Buyut, Mbah. Enten menika pun tercatat. Sampai tercatat. Melanjutkan saja. Kados nate panjenengan serius ada sesuatu yang bisa dilihat di catatan di sana. Ada. Misalnya saya ini tidak tahu silsilahnya, leluhurnya. Itu terus ketemu seperti yang dingendikaken Woro tadi. Itu di sana dilihat dari pancernya siapa itu. Kalau tidak ada dari itu kan dari catatan dari buku besar. Buku besar. Jadi di keraton itu sudah ada buku besar yang isinya silsilah itu. Kalau panjenengan selain menelusur dari itu tadi ya, dari Boyo, Cangga gitu, pernah nggak panjenengan menelusur secara langsung misalnya ke pesarean di itu bagaimana? Iya pernah. Saat itu setelah karena saya pertama itu belajar di atas kertas. Setelah itu saya terjun di lapangan untuk benar-benar memastikan kalau ini sarean leluhur saya, sarean eyang buyut saya. Kan istilahnya kita mencari beliau, bukan beliau yang mencari kita, gitu loh. Sebelum ada kita, ada beliau. Tapi gitu. Memang ketemu ya? Alhamdulillah ketemu. Itu di daerah mana saja? Di Madiun, terus ada di Trenggalek ada, terus di Jogja di Kota Gede ini, terus di sareanya Ki Ageng Darpoyuda itu di Serang ya, Serang itu, sama di ke Karanganyar kemarin, Pangeran Sambernyowo. Karanganyar Solo. Iya, Solo. Jadi akhirnya ketemu juga ya?
Alhamdulillah. secara fisik lah. Tapi itu walaupun juga keseharian. tidak bisa kita secara otomatis ya, karena memang ini bukan melebihkan, tapi alhamdulillah insting kita sebagai tidak turun beliau itu kita juga punya gitu loh. Oh, berarti bermain hati. Spiritual ya, ya, secara bermain spiritual insting. juga Insting ya. insting ya. Pak Yanato, Ada setrumnya gitu ada loh. setrum ya, itu berarti merasa lah ya. Iya. Wah, ini memang benar-benar leluhur. Dan itu memang dirasakan. dirasakan Iya. memang. Oh, luar biasa sekali pemirsa. Bagaimana cara penelusuran silsilah dari terah-terah leluhur. Nah, Pak Yanato, ada juga yang misalnya di pasar pesarean Ya. itu nama-nama yang sama di beberapa daerah juga ada. Nah, ini bagaimana menyikapi hal semacam ini? Ini terah untuk memastikan terahnya. Nah, itu salah satu jalan itu cuma Apa harus ahli warisnya. Oh, Ahli warisnya ahli waris. dari makam itu sendiri. Bukan berarti ke buku besar tadi. Bukan, ahli warisnya tanyai dari mana. Kan sekarang banyak yang sama juga seperti dari dari seseorang sama seseorang itu sama berapa makam itu. Kan pemirsa juga banyak sekali mendapati di petilasan-petilasan atau punden-punden atau pesarean-pesarean itu misalnya di mana-mana ada yang namanya singo. Ya, Nah, singo. banyak sih, Kak. Nah, ini untuk memastikan apakah ini benar dari terah yang di atas itu, apakah di buku besar itu atau penulisannya bagaimana? Nah, nama singa itu sebenarnya gelar, Bang. Gelar ya, Bukan singo nama, itu ya, gelar. Bukan nama aslinya itu Nama cuma timur. melakui Belanda. Bukan nama timur. Bukan Iya. nama timur. Iya. Itu Oh. melakui Belanda dalam peperangan dulu di sekitar berapa bagian seperti singo-singo itu. Di kampus saya juga ada singo Laksono. Nanti Bojonegoro ada singo Laksono. Ya. Oh, Mirip-mirip. mah mirip-mirip ya. Iya. Karena jabatan. Itu juga Oh, pejuang jabatan. kita, juga pejuang. Nah, ini pemirsa, ternyata kita akan semakin tahu seperti halnya salah satu contoh misalnya singo-singo tadi. Iya. Iya. Nah, itu ternyata menurut Bu Woro itu gelar, Gelar bukan dari nama timur. gelar jabatan gitu. Gelar. Dan itu ada campur tangan, kira-kira ada campur tangan Belanda pada zaman Ya, itu. itu untuk melabui Belanda itu sendiri kan di ibaratnya tulisan di singo. Ya, Oh, melabui. mengelabui Belanda, mungkin dalam pengejaran Ya, atau pengejaran, dalam ya. unsur-unsur Sikap itu dari peperangan ya. nanti sandinya singo, pakai singo. Itulah sebabnya akhirnya tersebar di seluruh di seluruh Nusantara ya. Mbak Singo itu sendiri dari Mataram juga. Dari pelarian dan terbentukan dari Ponorogo itu. Karena banyak sekali Bu Woro, ketika pemirsa mungkin juga ketika kita tidak paham benar tentang silsilah itu, maka nanti akan menjadi silih ginci, akan Iya. banyak sekali Iya, pendapat. iya. Iya. Itulah pentingnya pemirsa bahwa sekarang ini saya kebetulan di sekretariat Yayasan Patrap Senopati Kota Gede, yaitu Paguyuban Trah Panembahan Senopati. Nah, kebetulan sekretariat wilayah 3 Mojopahit ini berada di Dau, tidak jauh-jauh dari Kota Malang. Nah, sehingga bisa mencari informasi ke alamat ini, Bu Woro ya. Mungkin ada yang Ketika pemirsa yang Ingin dari terah tahu. mana monggo. Ingin tahu silsilahnya, dari asal usulnya. Jadi pemirsa kalau ingin tahu, wah saya ini sebenarnya mencari ya, seperti di ngendikaken Woro tadi, bukan leluhur yang mencari, tetapi kita yang mencari silsilah. Nah, penjenengan kalau mau mencari, ya monggo rawuh aja ke sekretariat. Nah, ini Yayasan Patrap Senopati Kota Gede. Basuki. Jalan Margo Basuki 54A RT 2 RW 3 Mulyo Agung Dau. Tidak jauh sebenarnya. Kembali Bu Woro,
ketika panjenengan rawuh di pesarean-pesarean itu kadang-kadang nisan ini tidak bernama, sehingga bagaimana panjenengan yakin bahwa ini leluhur yang sudah dipastikan dengan hati tadi. Betul. Kira-kira bagaimana itu? Secara naluri itu memang tidak semua sarean leluhur kita itu ada leluhur kita di dalamnya. Mungkin jenengan bingung karena kebanyakan kalau zaman dulu itu leluhur itu mokso. Ya, mokso. Dia menghilang, bukannya menghilang dari ini enggak. Memang beliau itu sudah bertapa, istilahnya untuk menghilangkan jejak tadi, makamnya memang di situ. Tapi beliaunya rata-rata itu hanya petilasan. Petilasan ya kayak tanda aja ya. Ya, kayak istilahnya sareannya Joko Tingkir ya. Itu di wilayah Jawa Tengah. Tapi banyak orang yang meyakini ada di Kota Gede. Padahal di Kota Gede itu hanya tanahnya saja yang dibawa ke sana gitu loh. Yang dimakamkan di situ. Kalau sareannya yang asli ada di Jawa Tengah, wilayah mana Pak? Yang atau Jawa Tingkir? Purwodadi. Grobogan. Padahal di sarean Kota Gede itu ada batu nisannya ada. Tapi itu tanah yang dibawa gitu loh. Leluhur itu kan di mana-mana. Di mana-mana ada ya. Nah, di mana-mana ada ini dalam rangka apa kira-kira? Tondo atau apa kira-kira? Apakah ada unsur-unsur yang seperti Belanda tadi ya, mengkelabui ya, Belanda untuk tiap makam dibagi itu petilasan itu. Mungkin ada hubungannya dengan tanah-tanah apa perdikan ya memang gitu, ya tanah-tanah perdikan. Pemirsa juga banyak bertanya-tanya ketika seperti yang saya katakan tadi, di mana-mana ada nama yang sama, petilasan yang sama. Nah, sehingga terjadilah kontroversi antara iki bener. Nah, ini untuk membenarkan itu sebenarnya ya itu tadi ya. Iya. Artinya kita berpikiran positif bahwa memang seperti itu, ada yang tanahnya yang di sana, ada yang dipecah-pecah ngatan ya. Tapi tetap itu merupakan satu garis leluhur gitu. Nasab kita. Nah, Bu Woro panjenengan kalau di Kanjeng Susunan Hadi Prabu Hanyokroati ing Mataram ini termasuk grade ke-15 nggih. Grade ke-15. Grade 15. Nah, yang grade di atas ini ada enggak misalnya seusia jenengan, tapi grade ini berdasarkan usia, berdasarkan waktu atau berdasarkan apa? Kalau misalnya Woro Suci menentukan grade-nya. Iya. Untuk menentukan grade-nya. Menentukan grade-nya itu andaikan ada seusia saya yang grade-nya lebih tinggi, misalnya 13 atau 14. Karena memang leluhurnya dulu menikahnya muda bisa. Terus dari menikah lagi juga bisa. Non sewu kalau zaman dulu kan memang raja-raja kita itu garwonya itu lebih dari satu. Karena memang itu ada istilahnya, ada untungnya dari sekarang ya, karena memang beliau itu menurunkan banyak tidak turun sampai saat ini. Itu untuk mendoakan beliau juga. Itu sisi positifnya. Bukannya raja zaman dulu suka menikah apa, tidak sama sekali, karena memang zaman dulu itu perempuan kan memang kondisinya lemah dan perlu dilindungi saat itu karena memang kondisi perang dan itu memang jajahan. Istilahnya banyak leluhur kita yang memperjuangkan perempuan zaman dulu bukan karena diambil saja selir terus ini, tidak, karena menyelamatkan perempuan, melindungi seorang perempuan dari
istilahnya dari company, dari apa, istilahnya mereka berlindung di satu kerajaan yang memang diambil selir dan alhamdulillah bisa melahirkan istilahnya tidak turun dari beliau yang mengambil misalnya raja, dan itu pun beliau itu mengabdi ke rajanya. Jadi memang kalau di Jawa itu mengabdi, tidak ada unsur untuk pamrihnya itu nggak ada. Jadi istilahnya itu kalau zaman sekarang itu lebih ikhlas lillahi ta'alanya itu di situ, karena memang sudah diselamatkan raja dan diambil menjadi selir, dan putranya juga kadang dikasih kedudukan di satu daerah untuk memperluas wilayah Nusantara gitu loh. Jadi jangan diambil sisi negatifnya, sisi positifnya dari leluhur kita itu sebenarnya mungkin Romo lebih sering zaman dulu rajanya suka menikah gini, sebenarnya tidak gitu loh. Tidak seperti itu, dalam karena rangka itu tadi ya, melindungi. Jadi sisi positifnya itu harus kita kedepankan. Dan leluhur itu pasti mempunyai khilaf, dan itu istilahnya kita sebagai tidak turunnya mendoakan sekarang. Namanya juga leluhur, raja pasti kan punya salah juga gitu loh Romo. Jadi ya kita sebagai tidak turunnya harus lebih berpikir positif istilahnya gitu. Ya, mendem jeru mikul dhuwur. Nah, betul, mendem jeru mikul dhuwur. Memang di Sekretariat Yayasan Patrap Sendong Pati Kota Gede ini pemirsa, kalau kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali tulisan-tulisan yang berupa petuah, sehingga nuansa Jawa itu sebenarnya kental sekali, karena memang Jawa itu identik dengan petuah-petuah yang luhur. Nggih Pak Yananto ya. Ya Pak Yananto, kembali ke penjenengan ya. Itu tadi kalau grade-grade-nya seperti itu Pak Yananto nggih. Bagaimana sih sebenarnya pengaruh daripada apa ini ya namanya, gelar. Ada KRT, terus ada apa lagi? KRT, ada Raden Tumenggung, Lurah. Nah itu berdasarkan apa? Itu Pak? berdasarkan sebagai ya di keraton itu berdasarkan nilai-nilai dari kitab bisa pengabdian seseorang. 2 tahun sekali naik. Oh naik, berarti kenaikan pangkat atau kenaikan gelar atau mendapatkannya gelar itu karena prestasi seseorang. Saya dengar juga rupa-rupanya pihak Keraton Solo ini lagi gencar-gencarnya untuk memperluas pemajuan kebudayaan. Ya, betul. Nah, itulah sebabnya banyak menyebarkan satu kegiatan-kegiatan budaya di seluruh wilayah Nusantara. Ini dalam rangka juga untuk menentukan apa itu gelar. Gelar juga prestasi seorang untuk melestarikan budaya Jawa. Yang penting itu yang penting intinya adalah pelestarian budaya Jawa. Bergeser dengan budaya lain. Woro kalau grade ini berarti Pensewu, ini 1 sampai 15. Ini yang seusia atau ini merupakan mbah nenek buyut gitu? Oh iya, saya jelaskan ya. Dari saya dulu, lajeng ibu. Setelah ibu, mbah. Ibunya ibu, gitu. Yang di sini? Ya. Yang grade 15 ini dari ibunya ibu gitu. Terus buyut, dari buyut terus wareng. Nah, ini terus dari wareng udek-udek. Terus gantung siwur. Geropak santai. Terus debok bosok. Gali asem. Wah, ini rupa-rupanya pemirsa juga asing sekali dengan istilah-istilah ini. Kalau zaman sekarang mungkin berhentinya sampai canggah, itu loh canggahmu gitu loh. Padahal enggak, itu masih panjang.
masih ke atas lagi gitu loh. Wareng, di atasnya cangga wareng, di atasnya wareng udek-udek, di atasnya udek-udek gantung siwur. Oh. Jadi untuk grade ke-1 itu bisa saya itu ke Mbak Gieng. Mbak Gieng. Gitu. Oh. Bisa jadi ke Mbak Ampleng. Wah, gitu. apa itu? Wah, pemirsa mungkin juga belum paham. Nanti pelan-pelan Ya, sebagai memang rumit. masyarakat Jawa tentunya supaya kita tidak kehilangan Jawa nih, nggih. Tetap Anu, nguri-nguri. tetap kita menguri-uri dan kita tetap belajar. Nanti pelan-pelan kita akan belajar. Yang jelas hari ini itu kita sudah banyak mendapat pengetahuan tentang bagaimana silsilah untuk mengetahui, untuk menelusur silsilah, untuk menelusur siapa leluhur kita, dan itu penting sekali. Nah, untuk itu pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dulu, dan semoga episode depan kita bisa ketemu dengan pembahasan tentang bentuk silsilah. Sampai jumpa dan salam Rahayu.